lihat PowerPoint. Dong lihat PowerPoint saya deh. Cuman deh kita ibu mati PowerPoint mau ganti ke situ. Kalau saya waduhnya Tapi tadi ibu kasih tunjuk buku itu mereka bisa lihat itu. berarti ada di bawah tuh ibu kasih lagi gitu. Masih tahu Bisa. Coba. Tapi Coba. saya tanya, apa kalian bisa lihat? Ibu tanya dulu, apakah yang tanaman yang ibu pegang kamu bisa lihat tidak? Bisa tidak? Bisa, Ibu. Bisa. Kok kecil sekali Rahma. Ibu kepingin dengar mereka suara. Pakai loudspeaker. Loudspeaker, ini sudah loudspeaker paling besar ini. 86 tadi tuh. 100 nih. 100 ya. Coba suruh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Coba kamu perhatikan tadi bicara tentang jaringan ya. Jaringan meristem. Jaringan meristem itu ada 3. Ada jaringan meristem primer. Ada meristem primer, ada meristem sekunder, ada meristem apikal. Oke, coba kamu perhatikan tanaman yang Ibu lihat ini ya, yang Ibu pegang ya. Nah, ini yang namanya jaringan apikal, yaitu pada bagian pucuk. Pada bagian pucuk ya, di mana jaringan meristem itu sendiri adalah jaringan embrional atau jaringan ya dikatakan aktif membelah. Itu salah satu contohnya adalah pada tanaman yang ada di bagian pucuknya, pucuk dari tanaman itu yang dinamakan sebagai jaringan apikal. Coba kalau kamu di luar, kamu ambil tanaman itu, terus kamu ambil bagian pucuknya. Kira-kira pucuknya bisa tumbuh lagi tidak? Halo? Kalau pucuknya diambil, dipetik, kira-kira bisa tumbuh tidak tanaman itu? Bisa tumbuh tidak? Kalau tanaman yang diambil pucuknya, kira-kira bisa tumbuh tidak? Coba kamu perhatikan. Di situ dikatakan bahwa jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Salah satu contohnya itu adalah pada bagian pucuk tanaman, pada bagian ujung tanaman ya, kemudian pada bagian ujung akar. Di mana pada bagian ujung tanaman itu, pada bagian pucuk itu yang selalu tumbuh. Kamu petik, dia tumbuh lagi. Kayak daun teh ya, pucuk tanaman teh ya. Dipetik pucuknya, terus nanti beberapa minggu kemudian pucuk tanaman teh itu akan tumbuh kembali. Itu adalah salah satu contoh dari jaringan meristem, yaitu meristem primer, di mana aktif membelah. Nah, salah satu ciri dari jaringan meristem itu tidak memiliki ruang antar sel. Tapi Ibu tanya dulu, sebelum Ibu lanjut, coba Ibu minta Givandi. Givandi, apa itu sel, Givandi? Kecil dari sebuah Belum, kita lanjut jaringan. Apa itu sel? Aduh, coba silakan. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun suatu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Unit terkecil menyusun tubuh makhluk hidup. Oke. Nah, sesuatu struktur makhluk hidup itu disusun oleh kumpulan. Yang pertama terdiri dari sel. Kemudian kumpulan beberapa sel membentuk jaringan. Ya, kumpulan beberapa jaringan yang bekerja dan memiliki struktur yang sama akan membentuk organ ya. Kumpulan beberapa organ yang akan membentuk suatu sistem organ. Kerjasama antara beberapa sistem organ akan membentuk organisme.
Jadi kalau orang tanya, suatu organisme itu terdiri dari apa saja? Coba, Sofyan. Ini Sofyan hilang nih. Sofyan. Kasih mood itu apanya, Sofyan? Silakan. Sofyan. Ya, Ibu. Lanjutkan. Tadi dikatakan organisme itu terbentuk dari yang pertama, itu terdiri dari sel. Kumpulan sel membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama akan membentuk Suara putus, Ibu. Ayo sayang. Suara putus. Membentuk organ. Nah, sebelum ibu mau tanya, kira-kira salah satu organ dalam tubuh kamu apa? Ya? Anggap. Coba. Lu buat Salah satu organ, sebut. apa? Salah satu organ tubuh kamu. Paket. Memang sudah. Bisa. Beta kalau oh, Salah satu organ. Sudah. Apa? organ pencernaan. Kenapa dia mati? Suara sudah jelas, Ibu. Boleh. Kak Indri. Tidak kelihatan, Dona? Oke, kita lanjut ya. Dengar tidak suara ibu? Oke, kita lanjut tadi ya tentang jaringan ya. Nah, ibu bertanya ini ada berapa orang saja yang partisipannya ini? Ibu tanya dulu tadi tentang sel.
Sel tadi lewat ya. Sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Salah satu sel yang kamu ketahui ada sel tumbuhan, ada sel hewan, kemudian ada bakteri. Kemarin kamu sudah kerja tugasnya ya. Kemudian di situ ada untuk apa sih sebenarnya fungsi sel itu? Itu sudah lewat ya. Apa Pak? Halo Sofyan, bis masuk nih. Sonde, lu buka itu aplikasi tuh. Lu masuk, lu join a meeting, baru salin itu di grup tuh yang ID salin betul. Wih, kosong nih. Parah. Dipanggil namanya juga tidak ini apa? Sabar. Kayak ini siapa ini ya? Tadi mungkin sebut namanya, tapi dia tidak ini. Lu salin di ID tuh. Dia kan baru masuk. Oh, ini dia baru masuk. Tapi kok bisa saya? Gampang. Lanjut sudah. Tinggal FF dah. Tidak, maksudnya kalau Bunda jadi hostnya sih bisa. Kayak kemarin, kayaknya saya host, jadi Ya. yang tidak apa seperti keluar gitu. Mama, itu ribet lagi apa ya? Bermana nih anak ibu Bunda, siapa sih namanya? Mana? Rahma Pak. Rahma, ya Allah. Kenapa Pak? Ya Oke, Allah, Ibu lanjut ya. Datang nih. Pak Bebor Ya, Do, Tasya, tongkat dagunya Dasya. bulan. Oke, Ibu lanjut ya. Tadi ukuran sel. Ya. Ibu bingung nih, kayaknya Ibu lanjut jaringan, jangan sampai selnya tidak bisa. Ibu mau tanya dulu. Salah satu fungsi sel itu untuk apa sebenarnya? Sebelum kita lanjut jaringan ya. Coba, Tasya ada buku tidak Tasya? Fungsi sel. Oke, coba. Apa fungsi sel? Ini Rahma. Pak Rahma. Ada Rahma di sini, buku Rahma. Tasya. Apa sebenarnya fungsi sel? Ini siapa? Tasya. Sofyan. Perkembangan tubuh. Ibu hanya minta kamu sebutkan beberapa organel sel tumbuhan. Ibu sudah Organel ya, coba. sel tumbuhan kok Ibu. Ya, sel tumbuhan. Depo organ dong. Iya, Ibu tanya beberapa organel sel tumbuhan. Sel tumbuhan, Nak. Yang kamu tahu saja, apa? Belalang mati. Organ sel tumbuhan kok Ibu. Ya, Dapat bertambah. coba. Ini Bisa? inti sel, kloroplas, Satu saja, Nak. Kata mati yang bertambah. Misalnya dari kloroplas Ibu. Ibu bantu ya, ada inti sel, apalagi? Dinding. Kloroplas, Ya, ribosom, mitokondria, Membran sel. mitokondria. Maksud Membran Ibu sedikit sel. Ibu tahu. vakuola, Lanjut. Coba. Membran sel. plasma, Ya. badan Golgi. Ada organel sel hewan dan sel tumbuhan ya. Apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang kamu tahu? Coba, Ibu minta Saada, coba ini mutkan dulu. Saada Fadila. Ya, Ibu. Ya, coba. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang sangat nampak. Oh, peredaran darahnya. Coba. Jumlah eritrosit. Sel tumbuhan bagaimana, sel hewan bagaimana? Sel tumbuhan ada kloroplas, kalau sel hewan tidak ada, Ibu. Kloroplas iya. Kalau sel tumbuhan ada kloroplas, sedangkan sel hewan tidak. Kalau sel mana yang punya dinding sel? Sel hewan apa sel tumbuhan? Sel hewan. Yang memiliki dinding sel. Sel hewan apa?
Sel hewan. Sel hewan, Ibu. yang punya dinding sel, nak. Sel tumbuhan. Ya, sel tumbuhan. Makanya salah satu contoh, kamu lihat pada kulit tanaman ya. Nah, itu ada sel-selnya, makanya dia kuat. Kalau kamu pegang kamu punya kulit. Ya. Kamu punya kulit kaku atau lembut? Lembut. Ya, coba kamu bandingkan kalau kamu pegang batang tanaman. Nah, itu salah satunya. Benar, tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan hewan itu tidak. Karena kita ada masuk pada animalia ya. Oke. Kemudian disampaikan supaya kamu punya bayangan tentang sel. Bayangan tentang sel itu kamu perhatikan kalau orang membangun rumah. Kalau orang membangun rumah itu, dia menyusun batu batanya. Nah, susunan batu bata itu salah satu contoh sel dalam tubuh kita. Nah, apa yang terjadi kalau salah satu susunan batu bata itu pecah? Apa yang terjadi dengan bangunan? Rubuh. Ya, bisa terganggu ya struktur susunan rumahnya ya. Nah, sama juga dengan tubuh kalian. Misalnya salah satu sel dalam tubuh kamu tidak berfungsi, maka akan mengganggu metabolisme dalam tubuh kamu. Salah satu contoh sel yang berfungsi untuk pabrik energi itu organel apa? Untuk respirasi, itu organel apa dalam tubuh kita? Ada yang coba? Hidung. Ada yang bisa? Ya? Hidung. Yang membantu dalam proses respirasi. Hidung. Hidung, Ibu. Kok hidung? Itu hidung organel sel. Nah, Saya kira ini organel pada manusia, Ibu. coba. Organel sel yang Ibu minta. Ibu tidak minta organ ya? Organel sel yang membantu dalam proses respirasi yang disebut power energi. Itu adalah mitokondria. Ini ada yang sebut berarti fungsi mitokondria itu untuk apa? Halo. Nih. Respirasi. Fungsi mitokondria untuk apa? Respirasi. Untuk Respirasi sel, Ibu. Di dalam tubuh kita bukan cuma satu mitokondria. Di dalam tubuh kita kan berjuta-juta sel. Di dalam satu sel itu terdiri dari beberapa organel sel itu. Jadi misalnya mitokondria dalam tubuh kita itu bermasalah, berarti tenaga kita juga itu tidak berfungsi, tidak maksimal dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Aduh, ini kayaknya Ibu harus mengulang tentang sel nih. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, yang kalian kemarin praktikum itu kamu lakukan tidak? Lakukan. Nah, Ibu mau tanya, apa perbedaan Lakukan, antara Ibu. osmosis dan difusi? Kan lakukan, dah? Coba. Ini Ibu kembali ke materi kemarin ini. Ibu ke materi baru nih. Salah satu contoh, kamu memasukkan air kemudian mencelupkan daun teh ya atau apa itu? Teh celup. Apa yang terjadi? Halo, apa yang terjadi saat kamu mencelupkan daun teh itu ke air? Ada di air dingin, ada di air panas kemarin ya? Ya. Nah, apa yang kamu lihat? Kalau di air panas bagaimana, di air dingin bagaimana? Kalau di air panas dia punya proses lebih cepat. Lebih cepat. Kalau di air dingin lama? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Proses terjadinya homogen. Tahu homogen? Homogen itu apa? Sama antara
Pelarut dan larutan. Pelarut dan Larutan. aduh, ini Ibu mau tanya, soalnya yang kirim video itu tidak semua. Hamdi, Muhammad Hamdi, misalnya kamu parfum, sering pakai parfum ya? Hamdi, kamu pakai parfum tidak? Ibu tanya, kalau kamu menyemprotkan parfum di ruangan, apa yang terjadi? Apakah satu ruangan itu bisa kita rasakan harumnya atau cuma tempat yang kamu semprot itu? Halo, ini tanya jawab yang sering kehidupan hari-hari ini. Bisa merasakan baunya. Berarti sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira yang membaur itu parfumnya atau udaranya? Apakah udara masuk di dalam haruman parfum atau parfum yang masuk ke memenuhi ruangan itu? Parfum. Ya? Parfum kan boleh. Parfum memang udara. Saat kamu Udara menyemprotkan yang memenuhi ruangan. di ruangan itu, kalau misalnya obat nyamuk ya, kamu bisa merasakan tidak kalau kamu di luar ruangan? Tidak. Tidak bisa. Oke. Kalau di dalam ruangan, kamu semprotkan sedikit, apakah Bisa. hanya di tempat kamu semprotkan atau di semua ruangan itu? Ini kan logika saja kalau kamu ini. Tidak di semua sih. Itu salah satu contoh kemarin yang Ibu katakan waktu kamu praktikum itu misalnya kentang. Kentang kamu lakukan tidak? Lakukan. Ibu tanya, mana yang waktu kamu masukkan di air biasa tanpa adanya perlakuan dengan kamu masukkan di yang ada kuahnya atau ada garamnya, apa yang terjadi? Kalau di air dia kentang, Di air dan garam dia terjadi perubahan bentuk. kalau di air garam dia jadi lebih noe begitu tuh. Garam dia jadi lebih noe. Jadi lebih lembek. Kalau waktu kamu rendamkan di air garam, kentangnya jadi noe ya? Iya, lebih lembek. Ya, jadi Berarti lebih dia lembek. waktu kamu angkat jadi ringan. Iya, Lembek. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apakah Iya. zat itu masuk ke dalam kentang atau keluar dari kentang? keluar dari kentang. Keluar dari kentang. Apanya yang keluar menurut kamu? Apa namanya tuh? Masuk ke dalam. Membran sel. Supaya kamu tahu istilah Oh, dia punya zat keluar dari rendah dan kentang. konsentrasi tinggi. Dia punya zat keluar dari kentang, Ibu. Ya, air keluar dari kentang. Oke, berarti kalau kamu melakukan itu, kamu bisa bedakan mana difusi, mana osmosis. Nah, ini lagi sebaliknya. Misalnya kacang hijau yang direndam di dalam air, apa yang terjadi? Kayak ada ekor apa Ibu? Kayak itu apa namanya? Berkecambah. Berkecambah. Ekor. Sebelum dia berkecambah, nah, Toge. Iya. kamu rendam kacang hijau misalnya malam, besok nih mau direbus, kamu rendam, apa yang terjadi dengan kacang hijaunya? Dia semakin mengecil atau membesar? Mengecil. Membesar lah dia masuk kita dalam. Kacang hijaunya membesar atau mengecil? Besar. Kalau direndam, Aku masuk. nah, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apa yang terjadi? Kenapa kacang hijaunya menjadi besar? Karena Karena molekul pada air masuk ke dalam kacang hijau. Karena air masuk ke dalam sel kacang hijau. Oke. Nah, kadang masuknya air di dalam sel kacang hijau membuat kulitnya itu jadi lembek ya, terkelupas. Nah, kenapa kalau kamu misalnya orang membuat toge, tahu toge? tahu. Nah, kamu tahu cara membuat toge? Rendam kacang hijau.
Ya, Rendam kacang hijau. rendam kacang hijau. Rendam dalam air full atau bagaimana? Atau disiram-siram saja? Direndam, Ibu. Terus? Direndam kayak 1 hari atau berapa hari? Sama 1 hari kemudian kayaknya. keluar kecambahnya. Terus nanti keluar ekor kayak ekor toge gitu, Ibu. Ekor toge. Itu beda, sayang. Kalau manusia atau hewan, kamu katakan ekor. Itu Ekor toge. nah, Kecambah. ya kecambah namanya. Nah, Kecambahnya keluar, Ibu. halo, dari situ kamu bisa menghasilkan suatu rahma. Dari situ kamu bisa menghasilkan suatu ide penelitian sebenarnya ya. Di saat kamu merendam atau tanaman biji kacang hijau itu selalu dalam kondisi lembab, maka akan tumbuh kecambah, bukan ekor, ingat ya. Akan tumbuh kecambah. Kenapa bisa tumbuh kecambah? Karena adanya itu karena hormon out. itu bisa ya. Ini Ibu lewat-lewat. Kalau Ibu tidak tanya lewat nanti, nah selama jalan kita punya ini. Oke. Nah, kemudian Ibu lanjut nih. Berarti pada jaringan tumbuhan. Kita lanjut jaringan tadi ya. Berarti untuk selnya, Ibu harap kamu baca-baca buku lagi, karena itu materi awal. Tapi ini, sebelum Ibu ini, kamu tulis dulu materi untuk kelas 2-nya ya. Kamu ada berhadapan dengan buku atau di jalan-jalan nih? Ini buku. Oke. Kamu tulis dulu materi untuk kelas 2-nya, supaya nanti kamu baca. Ibu masuk materi berikut sudah ada gambaran ya. Coba. Setelah jaringan tumbuhan ini, kita masuk pada jaringan hewan. Tulis dulu. Sudah. Setelah jaringan hewan, kita masuk pada sistem gerak. Sistem gerak ya. Setelah bicara tentang ya, sistem gerak. Sistem gerak, Nak. Kemudian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi itu sama dengan sistem peredaran darah. Jadi materi untuk sampai semester 1 ini kita berakhir pada sistem peredaran darah. Oke ya. Nah, kita kembali ke materi kita yang sekarang, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Yang tadi itu Ibu mau mereview kembali, kamu punya materi tentang sel. Ternyata materi selnya kamu kayaknya masih lumayan susah ya. Tapi hasil ujiannya itulah dia. Ibu tidak usah baca, Ibu kirim di grupnya kamu saja nanti ya. Kayaknya yang lalu Ibu sudah foto, Ibu kirim ya. Jangan lupa yang remedi dia tolong diantar LKS ke Ibu ya. Oke. Kita lanjut untuk jaringan hewan tadi. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ada 2. Nanti kamu baca sendiri yang di PowerPoint-nya ya. Yaitu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Ya, jaringan meristem itu ingat saja. Perbedaan keduanya itu kalau jaringan meristem itu jaringan yang aktif membelah. Artinya kamu potong, dia tumbuh lagi. Contohnya pada pucuk tanaman. Nah, misalnya kamu tanaman di luar di rumah ya, kamu petik pucuknya nanti tumbuh lagi. Oke ya. Nanti kamu baca selanjutnya ya. Kemudian ada meristem. Untuk meristem sendiri itu ada meristem primer, ada meristem sekunder.
terkalah. Coba kamu lihat dulu. Ya. Oh, ini HP. Ada pada tumbuhan dewasa yang masih aktif membelah. Nanti contohnya itu kamu lihat saja pada ujung batang dan juga pada ujung akar. Kira pada ujungnya. Ya. Tapi Ibu tidak suruh kamu untuk menggali tanaman di rumah dan kamu potong akarnya ya. Atau pada bunga-bunga yang di rumah itu dan kamu potong pucuknya. Wow, itu apalagi kalau yang dipotong itu bunga aglonema. Ibu takut dengan mamamu nanti. Nanti dilihat ya, supaya kamu bisa bedakan, oh yang meristem primer intinya ada pada bahagian ujung. Pada ujung tanaman itu meristem primer. Kemudian ada meristem sekunder. Meristem sekunder itu ada pada kambium. Contohnya kenapa tanaman itu bisa bertambah besar. Rahma. Ibu mau tanya dulu. Tanaman berkambium itu tumbuhan dikotil atau monokotil? Kotil. Aulia. Tanaman yang memiliki kambium itu tumbuhan dikotil atau monokotil? Dikotil. Yang punya kambium pasti tanaman dikotil. Nah, kalau Ibu tanya perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil bisa. Kotil Ya. apa dua berdiri monokotil satu. Coba dulu. Supaya kita jangan melanjut, kita beda sih. Kalau tumbuhan dikotil, tadi salah satunya punya kambium ya. Kalau ya, apalagi? Tumbuhan monokotil dan biji satu, tumbuhan dikotil dan biji dua. Berkeping. Berkeping ya. Tumbuhan dikotil berakar serabut. Apalagi? Ibu tanya dari sistem perakaran untuk monokotil dan dikotil. Untuk akarnya. Kalau monokotil akar serabut, kalau dikotil akar tunggal. Akar tunggal. Kalau monokotil akar serabut. Oke. Kalau dilihat dari batangnya, kalau batang monokotil tidak bercabang, kalau nah itu sudah tahu ciri-cirinya. Sekarang contoh tanaman. Contohnya. Kacang. Pernah makan mangga? Pernah makan mangga? Apa ini tumbuhan mangga? Itu Ya? dikotil. Untuk batangnya, Mbak Hamdi. Dia bercabang tidak? Mangga bercabang. bercabang. Cabang. Oke. Supaya kamu lebih paham, nanti kamu melihat ya perbedaan antara pohon kelapa, perbedaan antara kelapa dan mangga. Itu kamu bisa bedakan mana dikotil, mana monokotilnya. Kamu lihat tanaman itu saja. Kelapa, kamu pernah lihat pohon kelapa? Kelapa monokotil. Ibu tanya, punya kambium tidak? Pohon kelapa Apa Ibu? Kenapa Ibu? Tidak. Ya, kelapa. Punya kambium? Tidak. Kalau tidak punya kambium, berarti dia termasuk tumbuhan Monokotil. monokotil. Ya, pintar. Kambium. Oke, lanjut sekarang. Kita lanjut pada kambium, kita lewat ya. Kak. Hadir, Bu. Ya, Bunda. Oke, kemudian ada meristem lateral. Meristem lateral itu ada pada bahagian kambium.
tunggu. Ada pada bahagian tengah tanaman. Pada cabang ya, pada cabang tanaman ya. Oke, ini kamu perhatikan. Ininya cuma satu. Kamu bisa lihat gambarnya? Halo, bisa lihat gambarnya? Bisa. Coba kamu perhatikan. Nah, ini dia yang namanya apa ini? Ya, Ibu Meristem tunjuk. lateral. Meristem Oh, itu pucuk. Lateral. ujung atau apikal. Ya. Kalau Oh, ditanya, apikal. meristem apikal itu ada di mana tadi? Ada pada bahagian Ujung batang ujung tumbuhan. tanaman ya. Dan juga pada ini. Apa ini? Dan di akar Ya, ujung. pada bahagian ujung akar ya. Itu Iya. yang dikatakan meristem apikal itu ada pada bahagian taman dan juga pada bahagian ujung akar. Oke ya. Nah, sekarang lihat ini. Ini adalah pada bahagian batang ada yang namanya meristem kuncup. Ini yang namanya meristem lateral. Ya, ini nanti kuncup ini yang akan tumbuh menjadi apa di sini? Menurut kalian, dia tumbuh jadi apa itu? Dia akan tumbuh menjadi cabang ya? Cabang. Di sini. Batang. Oke. Nah, sekarang yang berikut ini ada tadi meristem sekunder ya, itu yang namanya kambium. Di sini ya? Ya. Di dalam batang. Nah, kalau Ibu katakan kambium berarti ada pada tumbuhan dikotil atau monokotil? Kotil. Ya, tumbuhan dikotil. Waalaikumsalam. Oke, kemudian misalnya tanaman itu dipotong ya, Ya. dipotong. Nanti akan kamu lihat nih, lihat pertumbuhan sekunder pada batang. Ya, bisa dilihat. Bisa. Ya, di bahanlah yang gosong ini adalah kambiumnya. Ini sering yang diukur itu adalah diameter pohonnya ini, itu adalah bertambahnya kambium. Sehingga kalau bahagian kehutanan itu dia mengukur diameter tanaman itu untuk ditebang. Kalaupun sampai dengan sesuai aturan dia tidak akan memotong. Sekarang tugasnya kamu adalah kamu melihat bahagian pertumbuhan sekunder pada batang, di mana ada xilem, ada phloem, ada juga ada kambium di situ. Ini garis besar sudah Ibu kasih tunjuk ya. Oke, ini jaringan permanen itu adalah jaringan yang tidak akan mengalami pembelahan lagi. Dia berasal dari meristem primer dan meristem sekunder, tetapi dia tidak membelah lagi. Artinya dia tidak mengalami perubahan diri lagi. Nanti kamu baca sendiri, Ibu sudah upload PowerPoint di e-learning ya. Oke, kemudian bagian jaringan tuh ada yang namanya jaringan pelindung atau epidermis ya. Jaringan terluar. Itu jaringan yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Nah, ini yang tadi kita katakan. Organ itu apa saja pada tumbuhan? Ada akar, batang, daun, buah, dan juga biji. Ya, itu baru namanya organ. Sama dengan kalau organ pada manusia berarti ada hidung, telinga, mata. Itu organ bahagian luar. Kalau dikatakan organ bahagian luar itu sama dengan ada istilah morfologi dan juga anatomi. Kamu bisa bedakan ya, mana morfologi, mana anatomi. Morfologi itu kelihatan, anatomi. Coba kamu sebutkan organ
organ dalam atau anatomi tubuh manusia apa saja? Ya, paru-paru, oke. Jantung. Ya. Apa lagi? Nah, itu untuk manusia. Kalau tumbuhan? Tumbuhan. Tadi baru masih ada tadi Ibu. Apa saja organ dalam dan tumbuhan? Itu ada silem, ada Floem. ya empulurnya itu ya namanya anatomi dari tumbuhan. Jadi nanti kalau kamu mau misalnya suatu saat kamu ahli anatomi tumbuhan, kamu harus tahu tentang ini nih. Tapi aku lihat kayaknya mereka rata-rata kepingin jadi dokter nih. Jadi dokter harus tahu anatomi manusia. Selain anatomi, tahu juga morfologinya. Jadi kalau cara morfologi anatomi bisa paham ya? Oke, lanjut. Jaringan epidermis sudah. Nah, ciri-cirinya nanti kamu lihat sendiri ya. Ini Ibu kasih garis besarnya. Ini modifikasi jaringan epidermis yang ada pada bagian luar tumbuhan. Ibu mau tanya, ini apa nih? Stomata. Kita mendengarkan istilah stomata. Stomata. Ya, stomata ada di mana? Pada tumbuhan, stomata ada di mana? Halo, coba sayang. Stomata ada di mana pada tumbuhan? Daun. Daun ya? Ya. Apa fungsi stomata? Kenapa Ibu? Apa fungsi? Stomata itu sama dengan nih, lihat bentuknya. Mulut daun ya. Stomata itu sama dengan mulut daun. Apa fungsi dari mulut daun itu sendiri ini? Pertukaran gas. Ya, pertukaran gas. Nah, gas yang dimaksudkan itu apa ya, Givandi? Gas yang dimaksud. Ada pertukaran gas katanya nih. Gas apa ya? Oksigen. Ya, oksigen dan Karbon dioksida. Karbon dioksida. oke, ada oksigen dan ada karbon dioksida. Nah, CO2 itu tumbuhan dapatnya dari mana ya? Atmosfer. Ya. Kalau pada tanaman CO2 itu diperoleh dari mana? Yaitu berasal dari atmosfer. Masuk ke tubuh tumbuhan itu sendiri ya, itu yang dikatakan sebagai tempat pertukaran gas tadi. Di mana di saat terjadinya fotosintesis. Ya, saat terjadi fotosintesis, CO2 itu di darah dan juga O2 dikeluarkan ke luar tubuh tanaman melalui tadi yang namanya stomata pada saat terjadinya respirasi. Nah, kamu perhatikan ini bentuk dari stomata. Kalau ditanya fungsi stomata, berarti yang pertama adalah jalan masuknya O2 dari udara dan keluarnya O2 pada waktu fotosintesis. Nah, sekarang ini fotosintesis terjadi pada siang hari atau pada malam hari? Siang hari. Ya, pada siang hari. Nah, kalau namanya transpirasi, Apa Ibu? transpirasi. Hilangnya uap air dari permukaan Itu sama tumbuhan. terjadinya penguapan.
Ya. Oke. Jadi, salah satunya itu adalah sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Kemudian jalan pernapasan atau respirasi, yaitu masuknya O2 dan keluarnya Keluarnya CO2. CO2. Karbon dioksida. Nah, kamu lihat ini. Kamu lihat di tanaman mana kira-kira ini? Apa ini? Pada tanaman apa kira-kira di halaman rumah kamu atau di luar? Ini adalah modifikasi dari epidermis yang namanya trikoma. Rambut-rambut ya. Rambut ada pada akar, ada pada batang, ada pada daun. Ada pada bunga ini. Kira-kira pada tanaman apa ini? Nah, ini contohnya. Baterai sudah habis, mati lah. Nah, ini. Ada yang tahu ini apa ini? Bunga apa kira-kira nih? Oke, itu. Untuk hari ini Ibu sampai di sini dulu ya. Ya. Nah, sesuai jam pelajaran, toh? Jam sudah selesai. Oke, Ibu sampai sini. Untuk materi selanjutnya, Ibu sudah kirim PowerPoint-nya di e-learning. Nanti kamu baca ya. Ya. Nah, tolong jangan lupa kerja LKS yang ada di e-learning itu. Ibu. Oke? Jangan lupa kamu punya hasil ujian yang rasa diri remedial, tolong masukkan ya. Atau Ibu kasih masuk nilai asli sudah. Ibu tunggu ya. Remedialnya 2 hari dari sekarang. Ibu tunggu di meja menjawab LKS itu langsung pada buku, tidak di kertas, langsung di buku LKS. Ya, langsung di dalam LKS. Kemudian untuk pertanyaan yang tidak ikut ujian itu kan ada menjawab isian ya. Nah, itu tolong ditulis di kertas kemudian hektar di LKS. Oke. Ibu sampai di sini. Alhamdulillah, ini ada berapa orang saja yang aktif ya di WA Group. Ibu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Nanti kamu bilang itu ini toh. Ini siapa ini? Rizky. Aulia. Ini kemana ini Al-Murhum? Masnya. Ibu, ini Ibu. Ini Ibu baca LKS. Aku tahu punya kamera, Ibu lihat kamu wajah dulu. Kita kan nih. Mama dulu. Mana nih Murhum ini? Ini siapa ini? Kapan saya benar Ibu? Dari Ibu. Ya Allah besar. Terus, habis. Ini Ibu hanya Tasya, Aulia. Ibu LKS di mana Ibu? Oke, Ibu sampai di sini ya. Ibu LKS beli di mana Ibu? Tolong di sini di grup ya. Baik, kalau jauh bermana sih? Aulia sana, Sofia. Ibu. LKS di mana Ibu? Ya. Bagaimana? LKS ame di mana?
Keluar katanya di sini. Sofyan. Sofyan, sana ada toh? Sana ada pelajaran toh? Ada. Banyak bacot deh. Dadah.